Jadi didorong semua masyarakat dunia nih, ayo masuk ke sini. Tapi tenang, Bapak Ibu, untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional aja nih. Pertama, thresholdnya multinasional. Kalau perusahaan itu perusahaan lokal, ya nggak mungkin ada global tax-nya. Kalau pajaknya segitu, ya segitu. Kemudian threshold kedua adalah 750 juta euro di level konsolidasi. Namanya bicara di sini ada ultimate parent entity. Caranya gimana nih? Di sini diatur. Udah, kita nggak ngerti lah model-model konsolidasi, model uh, apa segala macam. Pokoknya yang menurut prinsip accounting yang diterima umum, dalam hal ini PSAK atau IFRS, yang menyatakan bahwa dia ada ultimate parent entity, disitulah batasan tesnya. Disitulah thresholdnya di situ. Berapa? Turun lagi setelah multinasional, kemudian ada memang konsolidasi di luar negara di luar Indonesia, misalkan ada threshold keduanya 750 juta dolar peredaran bruto konsolidasinya, atau mungkin equal 19 triliun ya, 13 triliun di level konsolidasi. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu yang company-nya di grup udah triliunan, udah 13-15 triliun, kena udah. Tapi kalau misalkan belum sebesar itu, belum bisa kena. Jadi nanti di sini mulai keberantakan, bukan keberantakan, kebingungan yang dimulai dari sini. Siapa yang bisa menentukan 13 triliun, 14 triliun, 15 triliun? Pajak akan cari data. Kalau kita nggak declare, pajak dapetin, dia bisa tukar-tukeran. Tapi kalau kita declare, ya bisa kita declare di situ, berarti ketahuan. Jadi ada dua celah, pajak bisa cari data, parent kita siapa, holding kita siapa, berapa salesnya. Kita juga mendeklar, nanti kemudian hari di tahun 2006, 2007, 2008 kita harus lapor sebagai pendamping SPT kita nih, laporan ini. 750 juta euro. Nah, ini tadi saya sudah jelasin ya bahwa ada namanya model QDMTT, model IIR, atau jadi IIR itu sebenarnya begitu dia oke terhadap aturan pajak global, ketika perusahaan itu sebagai perusahaan induk, nah ya dia sebagai IIR. Tapi ketika kita sudah mendeklar Indonesia sih sebenarnya sebanyakan hampir mungkin 90% lebih Indonesia kalau kita meratifikasi undang-undang aturan ini, kebanyakan perusahaan Indonesia bukan sebagai parent, sebagai local entity, jadi kita kena di UDMTT-nya atau UDMTT ya, karena jarang lah, mungkin ya Telkom bisa jadi sih, Telkom kan udah berapa belas triliun, tapi anak perusahaannya ada di mana-mana, itu Telkom bisa kena juga tuh nanti. Telkom apalagi perusahaan giant kita tuh yang ada di luar, Indosat ya, Indofood lah mungkin. Nah ini tapi aturan 750 juta dolarnya itu dari mana nih? Ya aturan itu bilang rollback, mundur ke belakang, histori mundur ke belakang. Seandainya 2 dari 4 tahun mundur ke belakang, track recordnya adalah 750 juta dolar pernah salesnya, udah kena. Jadi kalau kita bicara 2025 implementasi, berarti 2024, 2023, 22, 21, di antara 4 tahun itu salesnya sudah menjangkau 750 juta euro di 2 tahun, siap-siap. Parentnya udah masuk threshold, kitanya di sini lagi di watching sama DJP. Wah, kena nih. Lagi pajaknya kecil kita di sini. Wah, cuma 12% nih, bukan 22. Lumayan nih ada 3% tambahan nih.